Assalamualaikum Pak Edwina. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, doa Ibu Ustazah juga sehat, berkah. Ya. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak karena di CGP telah bertugas untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan kebijakan pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama untuk dilema etika, ya. Untuk murid dulu ya barangkali yang murid, karena ketika bicara murid sampai juga kepala sekolah ketika teman guru tidak bisa menyelesaikan kasusnya, ya. Seperti kasus anak secara psikologis ya terganggu karena orang tuanya cerai gitu ya, namun punya potensi besar untuk berprestasi. Anak tersebut suka terlambat mengerjakan tugas, kadang-kadang juga terlambat datang ke sekolah. Tapi melihat potensi di kelas bagus, nilainya bagus, kemudian tidak ada dari sisi kepemimpinan bagus, kemudian dia juga ketua kelas di kelasnya, kelas bagus. Namun kelemahannya adalah dia suka terlambat. Keterlambatannya cukup tinggi. Kadang-kadang juga tidak hadir, bahwa membuat guru yang lain menyampaikan hal itu. Nah, dari sisi prestasi anak itu bagus, dari sisi kekurangan dia sering terlambat dan juga kadang-kadang bolos. Kalau berdasarkan saran guru, anak itu mohon maaf karena sudah terlalu banyak, minta diberhentikan karena memberi contoh yang kurang bagus kepada temannya. Di sisi lain, dia punya potensi besar untuk menjadi orang yang bagus dan berprestasi, membawa nama harum sekolah juga, karena beberapa kali lomba juga dia juga bagus ya. Nah, posisi ini membuat sebagai kepala sekolah saya terusan dilema etika ya. Dua tindakan itu kalau diberhentikan, menurut saya masa depan yang bagus dia dimiliki itu tidak kemungkinan besar akan hilang. Karena saya tidak percaya dengan usia anak SMP yang berbeda dengan anak SMA, mungkin sudah kuat, apalagi kalau sudah dewasa untuk berpikir jauh bahwa tindakan itu bisa membuat yang baik kepada dia. Tapi kalau anak SMP saya khawatir dengan diberhentikan bukan jadi baik, malah dia jadi frustasi. Ya. Namun kalau saya pertahankan tanpa memberi sanksi untuk pertahankan, nah tentu reaksi teman-teman guru bagaimana, dan termasuk juga khawatir ada kritikan dari orang tua. Nah, saya mengambil tindakan. Pertama, saya lakukan terus terang tindakan pada dipanggil setelah ini juga sudah melewati wali kelas, sudah melewati bimbingan konseling ya. Kemudian pembina OSIS juga sudah melakukan mengisinya sampai ke kepala sekolah. Ya, yang pertama, saya panggil kembali, saya buat surat perjanjian pada anak tersebut untuk tidak melakukan lagi. Kenapa saya buat surat perjanjian? Surat itu akan saya perlihatkan juga kepada orang tua yang lain bahwa kami sekolah melakukan tindakan kepada anak tersebut. Kemudian kenapa kita beri kesempatan? Karena itu menurut perkiraan saya juga punya potensi besar untuk maju kembali, dan dia akan bisa memperbaiki apa yang dia telah lakukan setelah kita berikan preventif agar dia meyakini perjanjian di depan kami untuk tidak melakukan hal itu kembali. Jadi ke pengambilan kebijakan itu untuk mengambil pertama efek jerah kepada anak, kemudian kedua memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa yang melakukan kesalahan memang harus diberikan sanksi ya. Nah, kemudian kami tidak melakukan sanksi yang tanda kutip memberhentikan karena kami punya keyakinan bahwa itu akan berubah, kemudian punya potensi besar untuk maju.
Apalagi kalau dalam konteks budaya positif ya, kita sudah tidak menggunakan lagi teorinya Skinner yang reward and punishment. Kita menggunakan teori Gusen ya. Dimana ketika berbicara Gusen, semua itu pasti ada solusinya. Jadi tidak memberikan sanksi, tapi sebetulnya ini memberikan keyakinan kepada dia bahwa dia sendiri mampu berubah sebetulnya. Bentuk ini bentuk surat kerjaan itu hanya untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua, karena mohon maaf apalagi kita sekolah swasta ya, supaya orang tua percaya bahwa memang SMP Harum memiliki tindakan yang jelas, terukur gitu kepada siswa yang memiliki memang pelanggaran. Namun dalam konteks budaya positif kita mengarahkan bahwa anak tersebut bisa melakukan perubahan. Nah, kemudian untuk yang rujukan moral yang ya dalam kondisi ketika ini terjadi pada kasus ketua OSIS, saya coba buka dulu catatannya. Nah ini tadi kalau saya bicara di dokumen dua tindakan saya benar, memberhentikan juga benar, mohon maaf melanjutkan juga benar. Memberhentikan karena dia melakukan kesalahan, melanjutkan dia dari potensi. Namun ketika berbicara rujukan moral, saya menyatakan jelas benar dan salahnya jelas gitu ya. Nah ini bicara ketua OSIS ketika mengambil tindakan membuat anggaran sendiri untuk melaksanakan kegiatan. Dari sisi kebenarnya, anak itu berarti punya potensi besar melakukan kreativitas dan inovasi sendiri. Itu kita hargai bagus sebetulnya itu. Sebagai pimpinan dia sudah kelihatan calon pimpinannya sudah tampak. Gitu. Namun kesalahannya adalah karena di sini di lingkungan sekolah dia harus berkoordinasi dengan pembina OSIS. Ya, ujungnya tentu ke kepala sekolah lah, terutama di sini karena kepanjangan kepala sekolah adalah pembina OSIS, harusnya ketua OSIS itu berbicara kepada pembina OSIS, karena ketika menggunakan anggaran sekolah ya ujungnya kan larinya ke sekolah ya, dan itu harus dikoordinasikan. Nah, gimana tindakan kami dari sekolah? Karena dari sisi potensi dia menjadi kreatif dan inovatif, terus terang saya hargai. Berarti dia sudah kalau lihat di profil pelajaran Pancasila dia sudah masuk ke dimensi yang keenam, itu bernalar kritis ya. Artinya memang sudah kreatif dan kritis sudah dua. Namun karena secara prosedural salah, dia harus diluruskan kesalahan itu memang tidak bagus lah. Nah untuk tindakan yang ini, yang kasus ini terus terang kami panggil, kami beri informasi bahwa kamu sudah bagus melakukan tindakan itu, ada kreatif oleh anak itu ya. Jadi itu bagus lah. Kemudian dia juga menyampaikan itu dalam rapat internal OSIS. Namun karena dia tidak koordinasi dengan pembina OSIS, tiba-tiba anggaran dimunculkan sekolah ini tindakan yang kurang tepat. Nanti dibimbinglah oleh saya bahwa tindakan itu tidak bagus, tindakan itu bagus Bapak. Namun proseduralnya kurang sesuai dengan harapan sekolah. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ditaati oleh dia yang bersangkutan ya. Jadi saya panggil dan mohon yang bersangkutan berhubungan dulu dengan pembina OSIS. Bicarakanlah anggaran itu, walaupun saya akui anggaran itu juga anggaran real, artinya anak itu memang jujur, bagus. Prosedurnya disebutkan. Nah, untuk yang kesalahannya, terus terang saya meminta ke yang bersangkutan ya, untuk membuat proposal lebih lengkap, bukan hanya anggaran yang dimunculkan. Kalau dikatakan sebagai sanksi, mungkin dulu ini sanksi, tapi menurut saya bukan sanksi. Ini tanggung jawab moral dia karena dia tidak melakukan prosedur yang benar,
tidak mengikuti regulasi, dan dia harus mengikuti konsekuensi yang harus dia penuhi. Namun menurut saya tindakan dengan membuat proposal membuat dia tambah memiliki kemampuan yang lebih ya, bukan untuk anggaran. Nanti dia akan nanti buat pendahuluan, latar belakang, jadwal, struktur panitiaan dan lain-lain. Mudah-mudahan tindakan saya benar dalam konteks budaya positif ya. Amin. Pertanyaan kedua sebenarnya tadi sudah Bapak jawab ya, yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Yang saya catat di sini adalah ada beberapa komitmen atau perjanjian preventif kepada siswa, lalu siswanya dipanggil, terus melakukan aspek jerak kepada siswanya agar memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa sekolah tetap ada komitmen untuk melakukan konsekuensi terhadap anak tersebut. Jadi terus yang ketiga itu juga sebenarnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan. Tadi sudah Bapak jawab ya. Tadi saya catat di sini ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu tadi tindakannya dipanggil, membuat komitmen, terus yang rujukan moral, ada tindakannya, ada membuat proposal lebih lengkap sebagai tanggung jawab moral. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini sudah Bapak lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama, ketika berbicara dilema etika, karena dua-duanya tindakan A benar, tindakan B benar, tindakan A benar dan B benar, saya memilih tindakan yang dianggap paling bermanfaat dalam situasional pada saat itu. Manfaat itu artinya manfaat buat sekolah, manfaat kepada yang bersangkutan juga. Sehingga barangkali pilihan ini pilihan yang terbaik dari yang baik gitu ya. Dan itu yang saya pilih seandainya ada dua kasus-kasus dilema etika nanti di lapangan gitu. Termasuk dengan kasus dengan guru ya, saya lakukan juga itu. Jadi nanti akan saya pilih grade-nya mana yang paling menguntungkan ke semua pihak gitu. Itu yang saya guna ambil keputusan itu. Lalu selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya rasakan ya tentu ketika kasus terutama dilema etika ya. Kalau rujukan moral barangkali ya sudah jelas mana benar dan salahnya ya, jelas sekali. Tapi kalau dilema etika karena dua-duanya benar, saya ya tadi tantangan yang paling saya rasakan adalah saya harus berani mengambil keputusan yang tepat. Mohon maaf nih kalau saya berdasarkan perhitungan yang paling banyak untungnya, paling banyak ya apa? Kalau dalam istilah psikologis barangkali approach, avoidance, conflict. Ya, nah approach-nya yang paling banyak ya untuk approach-nya yang paling saya ambil gitu ya. Bagaimana pendekatan yang lebih menguntungkan ke semua pihak. Nah, namun ketika memilah karena ini dua-duanya baik, saya hitung dulu ini baik untuk sekolah tidak ambil, baik untuk guru tidak, kalau kasus tentang guru ya bagus misalnya. Ini baik untuk sekolah dan guru lebih banyak, nah, dikatakan seperti itu. Dan kemudian mohon maaf, kadang perasaan kita tinggalkan ya. Saya karena mohon maaf laki-laki, saya lebih cenderung perasaan gak enak kita tinggalkan logika yang berjalan. Tapi insya Allah pilihan kita juga yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika Bapak menemui sebuah kasus, Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jeda gitu, jadwal dalam menyelesaikan kasus ini? Bentuknya seperti apa, prosedurnya seperti apa? Kalau saya situasional ya, mohon maaf. Kalau betul-betul mendesak, contoh misalnya, saya harus berangkat ke dinas pendidikan sebagai kepala sekolah. Di sekolah butuh sekali keputusan sebagai seorang kepala sekolah mengambil kebijakan, misalnya ketika ada pembina Wakasek Sarana datang membutuhkan Pak tolong ini mengajukan misalkan perbaikan untuk kelas, misalnya mereka bisa kipas angin rusak atau AC-nya rusak, mungkin sudah tidak ada kipas angin ya, AC-nya rusak, kemudian
tempat itu kebetulan akan jadi kegiatan untuk anak untuk penilaian akhir, misalkan dia penilaian akhir, dan si pewaksana butuh keputusan saya hari itu juga karena perbaikannya harus karena besok akan digunakan. Nah, ketika itu muncul dilema etika, di sana kan saya dipanggil oleh kepala dinas penting, ya, kepala penting kan sebagai kepala SMP saya ya mohon maaf pimpinan saya dari sisi kedinasan dia bukan hanya yayasan di Yayasan Harapan Umat, namun di kantor sebagai kepala sekolah ya tentu kepala dinas. Nah, dua-duanya kan penting gitu ya. Nah, saya akan mengambil kebijakan mendahulukan dulu perbaikan sarana dulu pada saat itu. Kenapa itu diberlakukan? Kalau untuk kepala dinas, ketika saya datang terlambat, menjelaskan bahwa saya terlambat itu karena memperbaiki AC yang harus dibutuhkan untuk kegiatan besok, insya Allah akan memaklumi. Tetapi kalau saya datang ke kepala dinas, sehingga AC tidak bisa saya perbaiki, padahal Wakasek tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, misalkan untuk menentukan harga ke toko mana, nah ini akan berat nanti ketika pelayanan besok. Jadi yang ruginya banyak. Saya akan mengambil berkepentingan di sekolah dulu. Berarti mendahulukan yang lebih urgent. Ya, urgent betul. Dari beberapa kasus ini ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan. Mungkin ada faktor-faktor apa saja? Faktor yang saya rasakan, satu, saya punya tim yang bagus, sebagai kepala sekolah semuanya tim yang baik, guru-gurunya menurut saya juga progresif. Di antaranya ya tadi ada beberapa guru penggerak yang punya kompetensi barangkali dalam konteks kebaruan ya, di budaya positif, berpikir aset, kemudian memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro ya, kemudian menyusun modul aja, jadi lebih dibanding yang lainnya. Itu bagi saya itu aset-aset yang saya miliki di SMP Harun ya, sehingga ketika saya mengambil kebijakan keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral, menurut saya lebih efektif karena saya punya tim yang kompak gitu ya.